alasan memilihnya. Assalamualaikum, Tante. Boy mengulas senyum sambil mengatupkan tangan di depan dada sebagai bentuk salam. Waalaikumsalam, sahut wanita itu terbata. Selama beberapa saat ia tak berani menatap lelaki di hadapannya. Terlebih, setelah tuduhan perselingkuhan yang ia layangkan. Bukankah itu sudah termasuk fitnah? Jadi, ini kakaknya Bian, ya? Berusaha mencairkan suasana setelahnya. Iya, Tante. Ini kakak aku. Bukan selingkuhan. Kadang orang menilai tanpa bertanya lebih dulu. Balas Bian, tersenyum di balik cadarnya. Wanita parubaya itu pun menggaruk punggung leher demi menyamarkan bias wajahnya. Andai bisa, ia pasti sudah bersembunyi di balik tembok. Tante baru lihat soalnya. Maaf ya, Bian. Melirik Boy dari ujung kaki ke ujung kepala, ada decak kagum dalam hati. Pria di hadapannya itu tampak begitu sempurna. Tampan, sudah pasti kaya dan memiliki pekerjaan sebagai dokter. Wanita yang mendapatkannya pasti akan sangat beruntung. Ayah, Ibu, ayo kita masuk dulu. Gak enak terus di luar. Ajak Bian kepada mertuanya beberapa saat kemudian. Ia juga melirik Mami Marwa. Mari masuk, Tante. Tante lagi mau tunggu Syafa pulang. Sahut wanita itu tiba-tiba ramah. Kalau begitu aku masuk duluan ya, Tante. Silakan Bian. Wulan melirik wanita itu, tersenyum seadanya. Mari Bu Marwah. Ellen, Wulan serta Boy akhirnya ikut Bian masuk, meninggalkan Erlan yang masih berdiri di depan unitnya. Jika sebelumnya ia bersikap ramah terhadap Tante Marwa di hadapan keluarganya, kali ini berbeda. Ia menunjukkan sikap dingin, bahkan terkesan tak ramah. Apa tujuan Tante kirim foto istriku yang diambil diam-diam? Erlan menatap wanita itu. Maafin Tante, Erlan. Tante pikir. Ia meremas jari. Bingung. Erlan menarik napas dalam. Tante, sebelum menuduh istriku melakukan sesuatu yang buruk, Tante harus tahu. Istriku adalah wanita yang selalu menjaga marwahnya. Keluar dari rumah tanpa izinku saja tidak berani dia lakukan. Dia menjaga diri dari pandangan liar lawan jenis, karena itu dia menutup auratnya. Dan karena semua kelebihan yang tidak dimiliki banyak wanita lain itu, makanya aku memilih dia untuk jadi teman hidupku. Tutur Erlan panjang lebar. Naluri Tante Marwa pun membuatnya memikirkan perbandingan antara Bian dan Syafa. Cara berpakaian, bertutur, dan bersikap. Sekali lagi Tante minta maaf, Erlan. Tante benar-benar nggak tahu kalau laki-laki tadi itu kakak kandung istri kamu. Kalau Tante tahu, nggak mungkin Tante berani lapor ke kamu. Erlan hanya mengangguk. Kemudian tanpa kata segera masuk ke unitnya untuk bergabung dengan keluarganya. Wulan, Ellen dan Boy sedang duduk di ruang keluarga sambil mengobrol dengan Erlin yang begitu betah duduk di pangkuan Boy. Tak lama berselang, Bian muncul dari dapur dengan membawa minuman dan camilan. Aku tinggal sebentar ya, mau salat dulu. Ucap Bian setelah meletakkan teh ke hadapan masing-masing. Iya, Nak. Sahut Wulan tersenyum. Sesaat setelah Bian masuk ke kamar, Wulan menatap Erlan yang duduk di samping Boy. Keduanya sedang bermain dengan si kecil Erlin. Jadi itu tetangga yang laporan ke kamu kalau Bian selingkuh itu maminya Syafa, toh? Tanya Wulan. Erlan mengangguk. Iya, Bu. Bisa-bisanya dia nuduh sembarangan pakai kirim foto segala. Gerutu Wulan sedikit kesal. Gak sopan. Fotonya pas banget lagi pelukan. Gurau Boy tertawa. Wulan dan Ellen pun ikut tertawa sambil berdecak melihat kelakuan sang tetangga. Tapi, syukur sebentar lagi kamu gak perlu tetanggaan lagi sama dia. Imbuh Wulan lagi. Sabar. Ellen mengingatkan istrinya yang masih kesal. Kesal aku, Mas. Biar dituduh begitu tanpa dia cari tahu dulu.
Ambil foto orang diam-diam dan langsung kirim ke suaminya. Apa tujuan dia coba? Namanya juga manusia. Bu, biarin aja. Lumayan kita dapat hiburan gratis. Papa Bai mencoba meredakan kekesalan Wulan. Oh ya, Papa juga sudah di jalan ke sini sama Mama. Alhamdulillah, kita kumpul lagi setelah berbulan-bulan gak ketemu. Sahur wanita itu. Aku ke kamar duluan, ya. Gerah, mau mandi dulu. Mandi atau? Kelakar Boy menatap curiga. Membuat Erlan meraih bantal dan melepar ke wajah sang kakak ipar. Sama kakak ipar gak sopan. Ucap Boy. Biarin. Sahut Erlan, membuka pintu kamar dan menutupnya. Di dalam ia melihat Bian sedang berdiri di atas sajadah, menghadap kiblat. Wajahnya terlihat begitu teduh, nyaris tanpa beban. Erlan segera menanggalkan pakaiannya dan masuk ke kamar mandi. Begitu selesai mandi, Bian juga tampak sedang melipat mukena dan sajadah. Ia langsung mendekat, memeluk dan mengecup kening istrinya. Gimana gak makin sayang kalau istrinya Salihah begini? Sambil menciumi pipi berulang-ulang. Gemas. Mas, gak enak peluk-pelukan, di depan ada ayah sama ibu. Ucap Bian mendorong dada suaminya. Gak apa-apa, orang lagi ngobrol sama Boy juga. Setelah insiden memalukan tadi, Marwa kembali ke unitnya dengan perasaan malu luar biasa. Ia bahkan seperti kehilangan nyali setelah mendapat peringatan secara halus dari Erlan. Syafa yang baru pulang melihat maminya duduk di sofa dengan wajah menekuk. Tidak biasanya sang mami dalam keadaan seperti ini. Mami kenapa? Tanya wanita itu sambil menjatuhkan diri di sofa dan meletakkan tas di meja. Syah, kayaknya mami mau pulang ke Indonesia aja. Ujar wanita itu. Memangnya kenapa? Ternyata yang mami lihat sama Bian itu kakaknya, bukan selingkuhan. Syafa menghembuskan napas panjang mendengar ucapan sang mami. Kan sudah aku bilang, mami jangan sembarangan. Jangan sampai aku malu di hadapan Erlan dan keluarganya. Namanya juga salah paham. Syah. Ketus wanita itu tak mau disalahkan sepenuhnya. Lagian si Bian itu mesra sama kakaknya, pakai pelukan segala. Memang kenapa kalau dia peluk kakaknya? Ujar Syafa kesal. Ah, mami ngerusak aja. Ngerusak apa? Kalau begini jadinya kan aku juga malu sama Erlan dan keluarganya. Mami sih sembarangan menuduh. Udah beres masalahnya, mami sudah minta maaf ke mereka. Wanita parubaya yang tampak modis di usia tak lagi muda itu kembali teringat dengan lelaki yang ditemuinya tadi. Oh ya, Syah, kakaknya Bian itu lumayan. Ganteng, lebih ganteng dari Erlan. Dia juga seorang dokter. Kamu deketin, lah. Siapa tahu jodoh. Syafa melirik maminya dengan alis berkerut. Ia memang pernah melihat foto Bian dan keluarganya. Namun, hanya sebatas melihat saja. Seingatnya, Bian memang memiliki dua kakak laki-laki yang tampan, hanya saja Syafa sedikit lupa dengan wajah keduanya karena hanya melihat di foto. Meskipun merasa penasaran, namun ia malah fokus dengan lelaki yang diakui Bian sebagai papa. Lebih memesona, meski di usia yang tak lagi muda. Bahkan lelaki itu tidak terlihat seperti papa dari 5 orang anak. Pagi harinya, Syafa mendatangi unit Bian dengan membawa sekotak kue. Niatnya sebagai permintaan maaf atas perilaku buruk maminya kemarin. Selain itu, ia tak ingin hubungannya dengan Erlan dan keluarganya jadi buruk. Pagi, Bian, maaf ganggu pagi-pagi. Ucap Syafa tersenyum tipis. Pagi, Syah. Ayo, masuk. Namun, Syafa menggeleng, sebab tidak enak karena di dalam ada keluarga mereka. Ia tidak enak mengganggu. Aku di sini saja, cuma mau kasih ini. Ia menyodorkan sekotak kue. Sekalian aku mau minta maaf atas kelakuan mami kemarin. Maafin mami aku, ya.
Aku yakin dia nggak punya niat jahat. Nggak apa-apa. Namanya juga salah paham. Balas Bian, tak ingin mempermasalahkan. Ia menerima kue pemberian Syafa. Makasih, Bian. Sama-sama. Ia tersenyum di balik cadarnya. Aku bisa lega kalau kamu nggak mempermasalahkan. Sebenarnya aku malu banget dengan apa yang dilakukan Mami. Jangan dipikirkan, aku nggak apa-apa, kok. Sekali lagi terima kasih, Bian. Maaf sudah ganggu pagi-pagi. Assalamualaikum. Suara lembut yang berasal dari belakang berhasil menghentikan pembicaraan keduanya. Waalaikumsalam, Papa. Pekik Bian sumringah. Syafa seketika menoleh. Matanya terpaku pada sosok yang berdiri di belakang tubuhnya. Satu kata yang terpikir oleh Syafa. Keren!